لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته ولمن دخل في بيت الكرام أجمعين ثم أفضلنا شيخنا يا جزاهم يا حبيب مختار بك يا علي بك يا محمد زين بك يا مشرف بك يا عبد الغني وك يا شيخ بك يا هاشم بك يا محمد بك يا تكون بك يا صوت بك يا مسعود بك يا عبد الرحمن بك يا سنين يا محمد بك يا نسوة يا محمد بك يا شيخ يا صالح بك يا محمد بك يا سيد محمد زين وصلى جميع مشايخنا في الدين ثم أرسلنا جدك يا إمام من هذه السنة وتصل من هي عمر وجدتها كما الله وجزت إلى أحمد سلم إلى أبي يا كسب هدي منزل وإلى بين وأمعتنا وأجدادنا وجدتنا ثم إلى جميع الموصلين في حال المجلس المبارك صلى الله عليه وسلم صحيح هذا الكتاب المبارك الشيخ زادنا رحمه الله تعالى كل شيء له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وفي كل شيء dan pada tiap-tiap sesuatu lahu ayatun baginya memiliki tanda. Setiap sesuatu itu punya tanda. Tadullu ala annahu yang menunjuki atas bahwasanya al-wahid Allah subhanahu wa ta'ala maha esa qadir maha mampu. Faman qadara ala ihya'il ardil maitati fi fasli rabi'i fahuwal qadiru ala ihya'il mauta yawmal qiyamati. Faman qadara maka barang siapa yang mampu, maka zat yang mampu ala ihya'il ardil maitati atas menghidupi tanah yang mati fi fasli rabi'i pada musim semi. Kita ketahui bahwa musim semi itu tanah yang mati jadi hidup. Tadinya nggak ada pohonan bisa tumbuh pohon pada musim semi. Ini menandakan ada zat yang mampu menghidupi sesuatu dari tanah yang mati. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka zat yang mampu menghidupi tanah yang mati itu pada musim semi fahuwal qadir, maka dia adalah qadir, zat yang mampu ala ihya'il mauta atas menghidupi orang yang mati yaumal qiyamati pada hari kiamat. Jadi kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mampu menghidupi tanah yang mati menjadi hidup, tadinya pohonan kita kira udah mati, tadinya kita kira tanah udah tandus, sudah kering, tapi begitu musim semi, peralihan daripada musim dingin ke musim panas, ada musim semi. Musim semi ada rintik-rintik hujan biasanya. Dari musim dingin ya menuju musim panas, di tanah ada musim semi. Di musim semi itu biasanya hujan turun, hawanya sejuk, enak ya. Pada musim semi itu maka pohon pada tumbuh. Nah, taunya tanah yang tadi kita kata gersang,
Tanah yang tadi kita kata udah mati kali pohonannya, nggak taunya pas musim semi ya berbuah dan tumbuh itu dedaunan, bunga-bunga tumbuh gitu dari pepohonan. Ini menandakan bahwa ada zat yang bisa menghidupi sesuatu dari sesuatu yang mati. Tadinya orang anggapnya udah mati, tapi padahal pas musim semi masih bisa hidup, tumbuh lagi tuh pohon-pohonan, hijau lagi tuh dedaunan. Itu tanah Arab kita kata tandus sekali. Yang katanya kalau pas sekarang musim hujan sering terjadi, ternyata dia tumbuh rumput. Ternyata dia tumbuh rumput. Kita kata mah tandus. Kita kalau melihat kalau daerah-daerah Saudi itu, mau bener-bener tanah semua. Nggak ada pohon, jarang pohon. Kita kata mah itu tanah mati aja. Tapi nggak taunya enggak. Kalau misalkan hujan, dia tumbuh itu rumputan, tumbuh itu pepohonan di situ. Ini berarti ada zat yang mampu menghidupkan dari sesuatu yang mati menjadi hidup. Kalau pohon aja yang kita kata udah mati lalu bisa hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biji yang tadinya kita kata mati kali ternyata pas disiram bisa tumbuh hidup, maka ini menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk menghidupi manusia ketika mereka sudah mati. Maka di kita harus kita imani bahwa kita akan terjadi yang namanya hari kiamat. Hari kiamat di mana orang-orang mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Apakah mungkin orang mati bisa dihidupkan lagi? Mungkin saja. Itu Allah udah kasih bukti. Buktinya apa? Itu pepohonan. Pohonan cabai, daun cabai, apa namanya, biji cabai kita kata mah udah mati aja. Katanya kita taruh di tanah, kita siram, hidup. Allah bisa bikin tuh dari biji-bijian yang katanya mati, yang menurut kita udah mati kali udah nggak bisa buat apa-apa. Tapi ternyata Allah masih bisa bikin hidup. Maka ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mampu menghidupi manusia nanti ketika hari kiamat. Maka harus kita beriman bahwa kita akan dihidupkan kembali ketika kita meninggal dunia. Itu bukan akhir dari segalanya, tapi itu permulaan awal perjalanan kita di akhirat ketika kita mati ya. Mati itu adalah pintunya. Jadi untuk perjalanan kita di akhirat masih panjang, masih nanti kita alam barzakh. Alam barzakh itu alam di dalam kubur, kita berhadapan dengan malaikat. Terus kita imani ada yang namanya munkar nakir nanti akan bertanya kepada kita, itu harus kita imani. Dari alam barzakh kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan kita di alam mahsyar ketika hari kiamat. Di padang mahsyar disebutnya itu alam mahsyar. Kita nanti dikumpulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai zaman diciptai Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia semua kumpul di situ. Ya. Kumpul dalam keadaan telanjang. Malu dong telanjang? Enggak ada malu di situ. Kenapa? Orang udah ketakutan. Orang kalau udah ketakutan udah lupa sama malu. Ente lagi berak, kebakaran, lari apa nyari baju? Hah? Malu dong. Bodoh amat, malu juga. Udah takut kebakar daripada kebakar. Mendingan kabur aja. Orang begitu nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mahsyar semuanya telanjang bulat semuanya. Pada mikir kali punya lu gede banget kali. Kagak, kalau nggak pikiran begitu enggak. Sedikit punyanya bengkok kagak. Nggak kepikiran kita di situ. Kenapa? Udah takut. Takut. Pengen disidang sama Allah. Kita jangan disidang sama Allah, kita ditanya polisi itu geger. Coba tanya yang naik motor, terobos busway, berhenti nang polisi, geger apa enggak? Geger orang, ada yang sampai nabrak-nabrak, ada yang sampai jatuh-jatuh orang. Apa polisi? Bagaimana polisi akhirat? Masya Allah, malaikat yang nanyain. Habis gitu, kita polisi aja polisi yang masih bisa disogok. Kita masih geger kita. Polisi kita kan masih bisa disogok. Gampang aja ya Pak, ya namanya saya Pak, lihat aja Pak baju saya begini, boro-boro jadi begini. Ini kan melanggar busway ini, 500.000 transport langsung. Ya Pak, bagaimana boro 500, motor aja ganti oli kagak mampu saya. Jadi adanya berapa? Polisi begitu ya. Adanya berapa keluarin aja udah. Cepetan ada busway, cepet sih. Polisi.
bisa disogok, tapi kita ketika diberhentiin geget tuh orang panik, orang ada yang sampai putar balik, melihat ada razia, hijau-hijau, siapa polisi terbalik, padahal dia lengkap, pakai helm, pakai masker, lengkap dia, tapi geget. Kenapa? Karena dia tahu punya salah, gua gak punya SIM, takut diberhentiin. Padahal polisi tahu kita gak punya SIM, gak kelihatan padahal, tapi kita takut. Kenapa takut? Karena kita tahu kita salah, kita gak punya SIM. Orang dia putar balik itu, hijau-hijau, aduh udah jauh kalah ya. Pantas aja dia putar balik, gak taunya tukang parkir Alfamart. Jakarta polisi, wah, bang, kita polisi kali kan. Terus tukang parkir Alfamart pakai baju ini, jaket yang kayak jaket polisi. Udah takut itu orang. Itu di dunia. Itu bagaimana di akhirat, masalah amal. Jatuhnya surga neraka. Kita jadi tilang polisi, padahal kagak masuk penjara kalau tilang polisi gara-gara ngelanggar lalu lintas lah. Kan nggak bakal ke penjara, paling-paling ditilang, SIM-nya dia atau STNK-nya ditahan, segitu dong. Padahal kita itu geget banget. Gegeter motornya. Ada yang pernah ngerasain nggak? Pernah nggak? Kalau naik motor pernah ya? Kena polisi masih geger. Kenapa? Karena kita tahu kita salah ya. Kita itu polisi dunia. Tapi kalau polisi akhirat, masya Allah, udah nggak bisa lolos kita. Bagaimana cara kita nggak bisa nyokok? Nggak bisa. Orang di akhirat kita nggak punya orang dalam, nggak ada. Kalau polisi kita masih saudara kita masih ada yang anggota, anggota polisi ya masih dilepasin juga kita biasanya. Masih bisa. Jadi kalau misalkan kita urusannya sama malaikat, nggak bisa. Malaikat kita kadal-kadal, kita sokok kali ini nggak bisa. Masya Allah. Tuh, itu bayangan kita kalau seandainya kita berhadapan di yaumil qiyamah nanti di mahsyar, dikumpulin kita. Habis mahsyar ada yang namanya mizan timbangan amal kita, kan ditimbang amal kita baik buruknya ya. Nanti kita terima bukunya, catatan amalnya. Lalu kita akan melewati sirat, jembatan, baru nanti akhirnya di surga atau di neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk neraka, udah masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Gak usah pengen nyobain kepo neraka kayak gimana sih, kagak, jangan, udah gak usah. Kadang pengen aja kepo pengen tahu neraka, kita akan ke neraka dulu mampir. Enggak, gua mau kita masuk surga aja enaknya ya. Insyaallah kita kumpul di surga sama guru-guru kita, sama para solehin, orang-orang soleh, para ulama, insyaallah bersama Nabi Muhammad SAW. Insyaallah, yakin itu, yakin. Yang penting kita bertakwa, berusaha kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ilmu jangan sampai putus terus, jadi thalib ilmu sampai mati, minal mahdi ilal lahdi, dari lubang sampai ke lubang. Kita asalnya dari lubang ya, kita asalnya dari lubang rahim mak kita, keluar kita, nanti kita masuk ke lubang. Kapan untuk ilmu habisnya? Itu ketika kita masuk ke lubang, itu habisnya. Jadi ngaji memang ada berhentinya, terus saja sampai mati terus. Insya Allah yakin dan percaya orang kalau yang mau menuntut ilmunya Allah, insya Allah ahli surga. Yakin saya. Karena begitu banyak dalil dan begitu banyak petunjuknya dari baginda Rasul maupun dari perkataan para ulama tentang fadilah atau keutamaan orang yang menuntut ilmu. Udah cukup itu sebuah dalil. Bahkan kalau kata ulama, ada yang mengatakan bahwa kalau seandainya orang tua dia punya anak ngaji, itu udah cukup buat nyeret dia ke surga. Nyeret orang tuanya, masya Allah, orang tua ikut-ikutan keseret gara-gara anaknya ngaji, nuntut ilmu. Karena itu ya, kalau ibadah nggak ada ilmunya nggak percuma ibadah. Wala syubhatan fihi, dan tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk menghidupi orang yang mati pada hari kiamat. Kama qala alaihi salam, sebagaimana bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rabi'a fazkurun nusyura." Idza ra'aitumur rabi'a, apabila kamu melihat rabi'a, musim semi, fazkuru an-nusyura, maka ingatlah oleh kalian an-nusyura, akan
ini adalah semuanya dari hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau melihat musim semi, maka ingatlah hari kebangkitan. Kenapa? Di musim semi banyak Allah tunjukkan kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tumbuhkan pepohonan, Allah tumbuhkan bunga-bunga, Allah tumbuhkan buah-buahan musim semi. Kalau di kita musim semi itu musim hujan, ya. Di kita. Ya, kalau misalkan di luar, ya kalau kita nggak punya musim semi, kita cuma musim hujan sama musim panas doang. Dua doang, karena kita tropis. Tapi kalau yang subtropis 4 dia musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. 4 musim. Ya, maka musim semi itu dari dingin mau ke panas. Dari dingin mau ke panas. Ya, ini musim penyakit juga nih. Musim penyakit juga. Ya, bahasa orang kita pancaroba. Peralihan musim. Tapi orang pada sakit juga pada musim semi. Banyak orang pada sakit. Tapi tanah-tanah pertumbuhan subur. Karena kalau musim dingin, namanya ketutupan salju. Kalau yang di Eropa gitu, ketutupan salju dia. Yang nggak tumbuh pohonan ketutupan salju. Nah, salju hilang, mulai cuma rintik-rintik hujan, disitulah pada tumbuh, bersemi itu ya, disebutnya musim semi karena pada bersemi pohonan tumbuh. Nah, ini siapa yang mengatakan seperti ini? Ini adalah dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok digambarkan dengan musim semi? Ya, karena baginda Rasul yang ngomong, kalau kamu ketemu sama musim semi, kalau kamu melihat musim semi, maka ingatlah hari kebangkitan. Di situ tempat banyak Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaan. Wa huwa qad syabbaha ar-rabi'a bin nusyuri, dan dia itu sungguh telah menyerupai ar-rabi'a akan musim semi bin nusyuri dengan hari kebangkitan. Jadi Allah serupakan hari kebangkitan itu ya dengan musim semi gambarannya kalau ada di dunia. Di dunia ada musim semi, nanti kita akan mengalami hari kebangkitan. Di mana Allah tumbuhkan segala sesuatu yang menurut kita kayaknya udah nggak mungkin tumbuh. Siapa sangka biji cabai yang begitu kecilnya ternyata bisa keluar tuh batang cabai. Dari biji keluar batang, tumbuh daun, nunggu lagi cabainya. Di dalam cabai ada biji lagi lebih banyak. Siapa yang nyangka bisa kayak begitu? Ya, kalau bukan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya nggak mungkin. Manusia belum pernah ada yang bisa bikin pohon. Secanggih-canggihnya teknologi, manusia mau bikin apa? Nggak akan bisa menandingi daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia sekarang udah hebat, bisa bikin yang namanya nyamuk, bisa bikin yang namanya robot, udah bisa bikin yang namanya sesuatu, bisa praktis pakai mesin. Tapi itu ada rusaknya, ada konsletnya, ada errornya. Komputer segitu canggihnya sekarang, di handphone ini bisa segala macam, ada errornya, ada sedikit kesalahan. Belum bisa manusia bikin robot yang kecil banget. Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin makhluk Allah yang kecil aja deh, apaan? Nyamuk masih kelihatan sama kita. Kalau nyamuk bisa, masih ada lagi yang nggak kelihatan. Kuman. Bisa nggak orang bikin kuman? Ada lagi yang kecil lagi. Apa tuh namanya? Dari kuman, bakteri. Allah ciptain lagi. Itu makhluk yang nggak kelihatan sama kita. Ini di karpet begini nih, banyak kan nih binatang-binatang nih, banyak pasti, banyak kuman, banyak. Kalau kita senter pakai apa namanya alatnya, mikroskop, ya. Kalau pakai mikroskop, mungkin kita nggak mau kan gitu di situ. Kelihatan kalau kelihatan itu baik-baik di jalan. Gondrong jangan tahu badannya bersih aja, dicek sama dokter tuh kuman begitu, kacing. Ternyata banyak. Itu makhluk-makhluk Allah yang hidup di situ. Itu sudah kelihatan. Nah, ini nggak ada yang bisa ciptain kayak begitu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadirun ala kulli syai'. Allah mampu atas segala sesuatu. Nggak ada yang mustahil.
Nah ini Allah kasih gambaran aja dikit. Musim semi aja tuh dikirim. Kata baginda Rasul. Musim semi dikirim. Itu musim semi dikirim itu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di sana. Wa dzukira dan disebutkan fi syarhi hadzal hadis dan disebutkan pada penjelasan ini hadis, pada syarah ini hadis, anna rabi'ah bahwasanya musim semi yusyabbihu yauman mansyuri, dia menyerupai pada hari kebangkitan min asyarati aujuhin, daripada 10 jalan, ada 10 persamaan antara musim semi dengan hari kebangkitan. Al-awwal yang pertama, annal hububati wan nabatati takhruju min tahtil ardi fir rabi'i kama takhrujul mauta wad dafaina min tahtil ardi yauman masyhur. Annal hububati jamak namanya acing, yang mana salim anna ya, dia jadi isim anna nasab. Nasabnya dia dengan kasroh karena jamak muannas. Annal hububati bahwasanya biji-bijian wan nabatati dan tumbuh-tumbuhan takhruju keluar itu biji-bijian dan tumbuhan min tahtil ardi dari bawah bumi fir rabi'i pada musim semi. Apa persamaannya? Kama takhrujul mauta, sebagaimana keluarnya akan orang mati, wadafaina dan dafain orang sesuatu yang orang-orang yang sudah dikubur, dafain ya. Min tahtil ardi dari bawah bumi yauman masyuri pada hari kebangkitan. Ini persamaannya. Pada musim semi ya, pohon-pohon biji-bijian keluar dari bawah tanah. Pada musim nanti, pada musim hari kebangkitan, Allah keluarkan orang-orang mati dan sesuatu yang dikubur di dalam tanah Allah keluarin dari dalam tanah pada hari kebangkitan. Nah ini persamaan antara daripada musim semi dengan hari kebangkitan. Makanya baginda Rasul SAW bilang, kalau kamu nemuin musim semi, kalau kamu lihat musim semi, ingat bahwa ada hari kebangkitan. Nah ini salah satunya pertama, persamaan pertama. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan keluarlah dan keluar al-ardu dan mengeluarkan al-ardu oleh bumi asqalaha, sesuatu yang ada di bawahnya. Bumi mengeluarkan sesuatu yang ada di bawahnya pada hari kebangkitan, maksudnya pada hari kiamat. Pada hari kiamat ya, bumi akan mengeluarkan sesuatu yang ada di dalamnya, yang ada di dalam perutnya, yang di bawah. Wasani, persamaan kedua, anna faslahu, bahwasanya pada masa musim semi, zaman rohatin wa sururin fi haqqi ba'din nasi, adalah waktu istirahat dan wasururin, dan waktu bersenang-senang fi haqqi ba'din nasi, pada hak sebagian manusia. Musim semi itu menjadi musim yang dimana orang itu pada girang karena cuacanya enak, karena cuacanya tidak panas dan juga tidak dingin. Jadi cuacanya enak, cuacanya nyaman, sejuk. Ini adalah masa ini menjadi masa tempat istirahat dan tempat bergembira buat orang-orang. Bagi sebagian orang, ada sebagian orang yang merasakan girang kalau musim semi, girang dia. Wa amradin, dan dia merasa sakit, wa aujain, dan merasa lapar, wa alamin, dan merasa pedih, fi haqqi ba'dihim, pada sebagian mereka. Jadi manusia kepecah dua pada hari musim semi itu. Ada yang girang dengan musim semi, tempat dia istirahat, tempat dia bersenang-senang. Justru ada yang sakit pada musim semi, tempat dia kelaparan pada musim semi, tempat dia merasakan penderitaan pada musim semi. Kenapa kayak gitu? Karena musim semi ibarat kalau kita di sini pancaroba, musim peralihan. Ya. Ada orang yang girang, ada juga orang yang sengsara. Kenapa dia? Kena penyakit. Kena penyakit. Ngerasain sakit ya? Badan pilek, pada panas dalam dan lain sebagainya, merasa sakit. Persamaannya apa dengan hari kebangkitan? Wa kadzalika yaumun nusyur, dan begitu juga hari kebangkitan. Sururun fi haqqil ba'di, bergembira pada hak sebagian
kebingungan pada sebagian orang yang lain. Begitupun hari kebangkitan, hari nanti, hari kiamat, sebagian orang ada yang gembira dengan datangnya hari kiamat, sebagian orang ada yang kebingungan, ketakutan pada ketika datangnya hari kiamat. Nah, ini persamaan kedua, musim semi dengan hari kiamat, hari kebangkitan. Musim semi orang ada yang girang, ada yang sakit. Hari kiamat juga begitu, orang ada yang girang, ada yang kebingungan. Yang girang siapa? Dia yang dipenuhi amalia-amalia baik, bertakwa kepada Allah ketika masa-masa di dunia, bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. Dialah orang-orang yang akan girang nanti di akhirat. Ada juga yang ngomong kebingungan, ketakutan. Kenapa mereka? Karena dia tahu dia telah melakukan kemaksiatan di dunia, tidak diisi dunia dengan ketakwaan, tidak pernah kenal yang namanya sholat, tidak pernah kenal yang namanya puasa, tidak pernah kenal yang namanya majlis taklim. Di dunia tempat dia bermain-main, bermaksiat, senang-senang. Nah, di akhirat kebingungan dia. Ini adalah persamaan antara musim semi dengan hari kiamat. Wassalamu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin bima amlana rabbi 'alina allazi yanfa'una rabbi faqina wa faqina lana wa Subhanakallahumma wa bihamdika